Inilah lokalisasi terbesar di negara M. Tiap pagi, para gadis wajib antre mengambil pil kontrasepsi. Mereka berasal dari seluruh dunia, mulai dari putri orang kaya, lulusan universitas ternama, eksekutif perusahaan, hingga anak di bawah umur. Banyak gadis muda ini pasti dijebak ke sini secara ilegal. Begitu masuk, mereka harus patuh atau dihukum berat, dan keluarga takkan bisa menemukan mereka. Karena bos di balik sarang kejahatan ini adalah kepala polisi yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Para gadis berbaris dalam diam, lalu mereka juga menerima satu alat tes kehamilan di tangan mereka. Namun gadis baru ini sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Kamu jangan ambil yang itu. Aku tidak bisa. Pengurusnya merasa repot, jadi malas menanggapi dia. Untungnya, teman sekamarnya diam-diam mengajarinya. Gadis itu berterima kasih dan bersyukur bertemu dia, agar tak dihukum. Namun, teman sekamarnya tidak seberuntung itu. Hasil tes hamil teman sekamarnya positif. Organisasi melarang ibu hamil melayani tamu karena dianggap tidak menarik, sehingga dia akan segera diusir. Setelah lahir, ibu dan anak akan dijual ke negara berbeda demi menutupi kerugian. Gadis itu iba pada nasib temannya dan cemas akan nasibnya. Tak tahu berapa lama ia bertahan di sini atau bisa kabur dengan selamat. Film ini adalah kisah nyata yang menyayat hati tentang perdagangan manusia di Asia Elas. Di sini, gadis-gadis dipaksa melayani kaum elit, terjebak tanpa jalan keluar. Kisah ini sungguh memicu rasa iba. Yang lebih membuat merinding lagi, apakah kamu pikir hanya yang cantik saja yang akan menjadi incaran? Kalau begitu, kamu benar-benar salah besar. Yu, gadis Korea berkawat gigi, jadi incaran pria tampan sindikat kejahatan saat di bar. Sadar diperhatikan, Yu mendekat dan menyapanya. Pria itu mengaku pemadam kebakaran yang terhormat. Karena tampan, Yu yang polos pun langsung terpikat. Saat pria itu menawari tumpangan, Yu langsung setuju. Dia tak tahu bahwa pesona bisa berbahaya dan keramahan bisa menyembunyikan niat buruk. Pria itu bilang akan mengantarnya, tapi mobilnya malah berhenti di persimpangan sepi. Dalam hati Yu berharap pria itu hanya ingin lebih dekat dengannya. Pria itu menyuruhnya tunggu di mobil, lalu ke bagasi. Ia menatapnya, tapi segera menyadari ada yang tidak beres. Bahu seragam damkar itu terasa kasar, jelas barang tiruan. Dia bukan pemadam sungguhan. Yu sadar terjebak. Ia kabur dari mobil tapi segera tertangkap. Saat siuman, ia terikat di meja operasi. Ia panik, khawatir organnya akan diambil. Yu menangis memohon dilepaskan, tapi dokter tetap dingin tanpa belas kasih dan menyuntikkan obat bius padanya. Yu pingsan lagi. Dokter melepas kawat giginya, lalu bersama satpam memandikannya. Saat Yu terbangun, dia berada di ruangan kotor dan jika bisa kabur, kamu bahkan bisa menyelamatkan teman sekamarmu. Lagi pula, dialah satu-satunya yang peduli. Belum sempat berencana, teman sekamar saya dipaksa pergi karena hamil. Dunia saudari Yu runtuh, dia hanya bisa pasrah melayani pria-pria menjijikan. Anda sebenarnya berasal dari daerah mana ya? Negara Cina yang luas. Bisa kasih tahu, kira-kira di mana ya posisi tepatnya? Hanya Tiongkok. Bagaimana ini bisa melibatkan pemalsuan kewarganegaraan? Ini agak merendahkan orang Tionghoa seperti kita. Sudah setengah tahun begini, lalu titik balik pun tiba. Itu terjadi setelah suatu kali keluar melayani tamu, Laoleng dan tamu bertengkar soal uang, tamunya mabuk narkoba sampai linglung, tidak bisa menghitung dengan benar. Saudari Yu menghitung cepat lalu menyebut angkanya. Leng tua melirik heran, lalu berbalik menghajar tamu itu sampai terkapar. Sial! Berapa utang dia ke saya? 300. Saat pulang, ada insiden dan kedua gadis itu pun kabur. Saudari Yu mendengar rencana dan rute pelarian mereka. Dia tak mengejar karena tahu manusia tak secepat roda dan trik ini gagal. Melihat tatapan benci rekannya, hati saudari Yu tersayat, tapi dia ingin hidup. Siapa tak mementingkan diri akan dihukum semesta. Kejam namun nyata. Usai itu, Leng tua mulai menghargainya, bahkan menjadikannya pengganti saudari Scorpio. Dia tak perlu melayani tamu, hanya menerima reservasi via telepon. Sementara saudari Scorpio hanya bisa memendam amarah dan akhirnya pergi dengan terpaksa. Saudari Yu pindah dari asrama kumuh ke rumah Leng tua. Dia menjadi pasangan baik, telaten mengurus keseharian Leng tua. Namun dia tahu itu tak cukup karena bos takkan melepasnya. Jadi dia terus memupuk kepercayaan. Setahun berlalu, akhirnya dia berhasil membujuk Leng tua mengkhianati bos. Saat bos lengah, Leng tua sendiri yang menghabisinya. Bajingan benar kau ini! Nona Yu berpura-pura ketakutan dan gemetar. Hal itu membuat Leng tua sangat puas. Ia pun setuju membawanya menengok teman sekamarnya yang hamil. Saat bertemu lagi, teman sekamarnya sadar
sadar perubahan Saudari Yu dan menuduhnya jadi kaki tangan. Saudari Yu berdalih ini strategi sementara dan akan menyelamatkannya nanti. Setelah itu, Saudari Bao tampak gelisah hingga disadari Leng Tua. Dia merasa Saudari Yao terlalu lembut hati, dan si lembut hati pasti akan berkhianat. Leng Tua menarik seorang gadis lain dari dalam mobil, lalu menyodorkan pistol ke tangan Saudari Yu. Bunuh dia, buktikan kesetiaanmu. Saudari Yu menatap wajah pucat gadis itu, tangannya gemetar hebat. Bantu tangkap orang itu satu hal, membunuh sendiri jauh beda. Tapi, hasrat bebas di atas segalanya. Dia memejamkan mata dan menarik pelatuknya. Klik, tidak ada peluru di dalam pistol. Ini hanyalah sebuah ujian yang kejam. Saudari Yu berkeringat dingin. Kegilaan Leng Tua di luar dugaan. Ia harus bertindak. Saat Leng Tua lupa alat narkobanya di meja, Saudari Yu menyemprotkan cairan serangga ke dalamnya. Ia tersenyum puas. Begitu Leng Tua kembali dan kecanduan, ia mengisap alat itu lalu pingsan. Setelah memastikan keadaan aman, Saudari Yu mengambil obat bius dari kulkas dan menuju tempat temannya dikurung. Penjaga yang melihat itu adalah dia, menjadi lengah. Saudari Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menusukkan jarum suntik ke leher penjaga. Di asrama bobrok itu, dia baru sadar telah diculik ke organisasi kriminal. Dari luar terdengar teriakan pemimpin, para gadis disuruh berbaris ambil pil KB. Hati Kak Yu langsung berdebar, firasatnya sangat buruk. Bukan sekadar tempat dagang biasa, tapi neraka kejahatan nyata. Bos organisasi menghampiri si pendatang baru dan tegas merinci aturan bertahan hidup. Aturan pertama, patuhlah. Jangan coba kabur karena dia kepala polisi setempat, melapor pun percuma. Sekitar sini cuma hutan belantara, lari sampai kaki patah pun tak akan bisa keluar. Jika tertangkap, hukumannya lebih ngeri dari mati. Aturan kedua, jaga kebersihan tubuh, mandi 2 kali sehari, pagi dan malam, serta wajib mandi lagi setelah melayani tamu. Intinya cegah kehamilan secara ketat, atau akan dipindahkan untuk bersalin. Yuji tak berdaya, hanya mencari celah untuk kabur. Awalnya dia belum melayani tamu, tapi pagi hari ketiga, Lao Leng datang membawa baju seksi, menyuruh Yuji dan teman sekamarnya ikut untuk bekerja. Yuji tidak punya pilihan lain. Dengan rasa takut dan gemetar, ia naik ke mobil Lao Leng. Mobil itu menuju hotel terdekat. Kali ini, Lao Leng bukan untuk melayani tamu, tapi menggantungnya di pojok. Di kamar ada banyak kamera pengawas, dan di depannya berdiri wanita berbaju kulit. Wanita itu memegang cambuk tebal dan berat di tangannya. Siapapun bisa melihat bahwa ini adalah pertunjukan penyiksaan yang menyimpang. Cambuk dingin itu segera mencambuk. Wajah Yuji meringis kesakitan, namun ia hanya bisa mengertakkan gigi tanpa berani melawan. Usai pertunjukan, Yuji menangis pilu. Teman sekamarnya yang babak belur tetap memeluknya dengan lembut. Sejak itu, keinginan Yuji melarikan diri makin kuat. Beberapa hari kemudian, Yuji harus melayani tamu pertamanya. Lao Leng mengantarnya ke rumah tamu itu, mewanti-wantinya agar tidak melarikan diri. Tapi, Yuji melihat peluang untuk kabur. Saat melayani, dia menggigitnya keras-keras, lalu kabur dan lari kencang keluar rumah. Lao Leng segera menyadari dan buru-buru mengejarnya. Yuji tahu tak akan bisa mendahului lawannya, ia segera berteriak minta tolong pada warga sekitar. Namun tak disangka, orang sekitar sangat dingin dan menyesakkan. Tak ada yang membelanya karena ia pelacur, bahkan semua menjauh, takut baju mahalnya kotor. Yuji akhirnya tertangkap Lao Leng. Dia tahu hukuman berat menantinya. Di markas, Yuji digantung dalam tong besi berisi es dingin. Namun, wajahnya tetap tanpa ekspresi dan tak bergeming. Dia sudah putus asa, bahkan ingin mengakhiri hidup. Teman kamarnya sadar dia labil, lalu minta dia sabar dan jangan keras kepala. Katanya, jika ingin hidup lebih santai tanpa melayani tamu, ada cara lain. Seperti Kak Scorpion yang ada di samping itu. Kak Scorpion paling istimewa di sini, berkat hubungan misteriusnya dengan Lao Leng, ia tak perlu melayani tamu, serta bisa mengawasi semua gadis. Barulah Yuji tersadar, pantas saja Kak Scorpion hidupnya berbeda dengan mereka. Ternyata karena menjilat Lao Leng, dia mendapat perlakuan istimewa. Seketika muncul niat di hati Yuji, dia ingin menggantikan posisi Kak Scorpion. Dengan begitu bukan hanya dirinya saja,